Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa nahmaduhu ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kelimpahan kenikmatan yang sampai saat ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang kaidah lugha Arabiyah, yaitu pelajaran nahwu di Jumat malam ini ba'dal maghrib, dengan membaca buku Matan Al-Ajrumiyah karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah sampai pada faslu al-mu'rabat, fasal tentang isim-isim yang mu'rab. Apa itu mu'rab? Ya, kata bisa yang bisa di i'rab. Di i'rab itu diapakan? Diubah-ubah akhirannya. Diubah-ubah akhirannya. Nah, mu'rab. Al-mu'rabatu, kata-kata yang bisa di i'rab ada berapa macam kemarin? Ada dua macam, kismani, dua macam. Kismun yurabu bil harakat. Ya, satu bagian di-i'rab dengan harakat. Jadi perubahannya pada harokat terakhirnya. Nah, yang kedua yaitu kismun yurabu bil huruf. Perubahannya dengan huruf-huruf akhirannya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu alladzi yurabu bil harokat. Kam ada berapa? Arba'atu anwa'. Ya. Ada empat macam. Satu, yang pertama apa? Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ya, kata yang menunjukkan makna satu, ya, tunggal. Contohnya apa? Kitabun, waladun, apa lagi? Baitun, masjidun, waladun, qalamun. Nah, banyak ya kosakatanya. Alhamdulillah diperbanyak kosakatanya. Yang penting menunjukkan makna satu. Kitabun, maka terjemahkannya kalau sesuai dengan isim mufrad, kitabun terjemahannya satu kitab, kan gitu. Waladun berarti satu anak. Kemudian apa lagi tadi? Baitun satu rumah, masjidun satu masjid. Daftarun satu buku tulis. Nah, itu namanya isim mufrad. Nah, isim mufrad itu di-i'rab dengan harokat. Bagaimana i'rabnya atau perubahannya? Contohnya kita ambil kitabun. Kitabun maka bisa berubah menjadi kitaban sama kitabin. Nah, kitabun, kitaban, kitabin. Nah, bun, ban, bin. Nah, itu loh harokatnya. Dhammah, fathah, kasroh, bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, itu namanya dia di-i'rab dengan harokat. Kemudian macam yang kedua, jamak taksir. Ya, jamak taksir, maka dia juga di-i'rab dengan perubahan harokat. Contoh jamak taksir dari kata-kata yang tadi sudah disebutkan. Ya, kita pun jadi kutubun. Baitun jadi buyutun, waladun jadi auladun. Apa lagi?
masjidun jadi masajidu. Ya, jangan ditanwin. Kalau masajidu memang dia tidak bertanwin, tapi tetap berubahnya harokat. Masajidu. Nah. Bagaimana perubahannya? Misalkan kita ambil contoh tadi auladun, jamak dari waladun. Auladun maka bisa berubah menjadi auladan, menjadi auladin. Auladun, auladan, auladin. Nah, perubahannya dun dan din sama. Meskipun tadi isim mufradnya tadi mudzakkar ataupun muannas gitu. Jadi kadang kita bingung ini mufrad atau bukan. Iya mufrad ketika dia misalkan muannas seperti madrasatun. Nah, madrasatun kan muannas. Tetap dia mufrad. Madrasatun, madrasatan, madrasatin. Nah, kemudian jamak taksir. Jamak taksir yang wujudnya lafadznya muannas juga seperti itu. Contohnya apa? Malaikah, malaikatun. Ya, malaikatun, malaikatan, malaikatin, jamak taksir itu. Kemudian yang tidak bertanwin. Nah, isim mufrad dan juga jamak taksir yang tidak bertanwin itu juga berubah dengan harokat. Isim mufrad yang tidak bertanwin, contohnya apa? Isim mufrad. Ibrahimu, Fatimatu, ya, Zainabu, nama-nama orang kebanyakan ya. Atau sifat-sifat. Ya, Akbaru, A'lamu, ya, Aslamu, nama-nama orang atau sifat yang seperti itu. Nah, dia tidak bertanwin. Kemudian kalau jamak taksir yang tidak bertanwin, contohnya tadi apa? Masajidu, kemudian karosiu, madarisu, jamak dari madrasah itu. Qawaidu. Itu jamak taksir yang tidak bertanwin, tetap dia berubah dengan harokat. Kemudian yang macam ketiga yang berubah dengan harokat apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, seperti ini kita murojaah bisa dilihat yang buku yang ini aja lebih mudah. Kan bukunya kan dua kan? Ya. Jadi jangan dianggurke. Jadi buku ini sebenarnya bisa dioret-oreti itu. Tidak ada halamannya masalahnya. Ya dikasih halaman. Nah, kemarin catatan yang di papan tulis itu bisa ditulis di sini sebetulnya. Catatan-catatan yang kita tulis di papan tulis itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, macam ketiga jamak muannas salim. Ketemu belum halamannya? Tidak ada halamannya. Lembar keberapa itu? 1, 2, 3. Lembar kelima. Lembar kelima. Hitungannya lembar, dihitung lembarannya. Faslul mu'rabat. Yang sebelah kanan, qismun yu'rabu bil harakat. Lembar keempat atau kelima? Oh, covernya dari itu. Sama cover berarti 6 malahan. Covernya 2 itu. Cover tebal sama cover tipis. Jadi macam yang ketiga yaitu jam'ul muannas salim. Jamak muannas salim. Apa contohnya jamak muannas salim? Ya. Muslimatun panjangnya. Nah, tadi isim mufradnya berarti kalau dari muslimatun isim mufradnya apa? Muslimatun pendek. Muslimatun. Nah. Kemudian contoh yang lain lagi jamak muannas salim. Ya. Apa lagi contohnya? Bukan, tidak ada. Aminatu. Aminatu itu satu orang gitu. Kalau mau dijamakkan kasih alif lam. Al-aminatu. Ya. Madrasatun ya. Madrasatun dijamak muannas salim bisa. Boleh. Kalau ini. Talibatu, mudarisatu, tabibatu. Ya. Ya. Anak perempuan apa anak perempuan? Anak perempuan mufradnya bintun, jamaknya banatun. Nah, banatun itu
Itu khilaf, cuman yang sering dipakai banatun dimasukkan ke dalam jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim juga diubah-ubah atau di-i'rab dengan harokat. Ya, jadi gimana? Muslimatun, terus muslimatin. Tidak ada muslimatan, ada tidak? Tidak ada. Nah, alhamdulillah. Masih ingat ya? Nah, itu jamak muannats salim. Kemudian yang macam keempat, ya, al-fi'l mudhari'ul ladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Nah, maka dia di-i'rab dengan harokat. Apa contohnya fi'il mudhari'? Ya, yaktubu. Yaktubu tidak ada sambungan belakangnya. Kalau ada sambungan belakangnya itu sesuatu kan ada alif tasniyah, maka menjadi yaktubani, ya, ada alifnya. Bisa bersambung dengan wawu jamaah, yaktubuna, itu bukan. Ini tidak masuk dalam sini. Atau nyambung dengan nun taukid, yaktubanna, kan itu. Yaktubani, yaktubunna. Nah, itu namanya yang bersambung dengan syaddah. Ini tidak bersambung, berarti huruf asli setelah itu. Huruf asli ketambahan huruf mudhara'ah. Lalu kalau seperti kata yad'u, da'a yad'u, ada wawunya di belakangnya. Dia masuk sini enggak? Enggak, maksudnya itu dia masuk perubahan i'rab dengan harokat enggak? Kemarin kita kasih contoh tadi. Hah? Saya kasih contoh kan di situ? Ya, masuk enggak? Masuk. Buktinya yad'u ketika dia rafa. Yad'u meskipun di situ sukun, wawunya sukun, tapi hakikatnya apa? Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Aslinya tuh yad'u seperti yaktubu. Yad'u, yaktubu aslinya gitu, cuman wu dhammahnya itu disukun karena bagi orang Arab berat kayak gitu baca gitu. Ya, orang Arab pengennya sing ringan-ringan aja, ya ya gitu aja disukun. Nah, terus kalau nasab keluar dia menjadi lan yad'uwa. Nah, seperti lan yaktuba, berarti kan berubah tah harakatnya. Nah, maka dia masuk di sini. Jadi mu'tal masuk di sini. Makanya di sini penulis tidak mengatakan sahihul akhir. Nah, beda nanti kalau ada tanda akhirannya itu hadfu, membuang. Ya, yang tanda akhirannya itu membuang, maka di situ dibedakan antara sahih akhir dengan mu'tal akhir. Kalau mu'tal intinya di sini adalah perubahannya dengan harokat. Dan itu tadi yang kita sebutkan 4 macam itu, wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Itu adalah perubahan asal. Perubahan asal dengan harokat, yaitu turfa'u dirofakkan dengan dhammah, kemudian dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Nah, itu asalnya, tanda asal perubahan itu. Namun ternyata ada catatan kan kemarin, wa kharaja andalika salah satu asya, dan keluar dari hal itu sudah, yaitu kan di sini tanda. Ya. Dan keluar dari hal itu 3 perkara, yaitu apa? Jamak muannats salim. Maksudnya keluar di sini tuh keluar dari apa toh? Ya, keluar dari kaidah asal. Jadi jangan bingung kharaja keluar apa maksudnya? Keluar dari kaidah asal tadi. Kaidah asalnya gimana? Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazm dengan sukun, itu kaidah asal. Nah, di sini kharaja keluar dari hal itu maknanya keluar dari kaidah asal 3 perkara. 3 macam. Yang pertama jamak muannats salim. Nah, di mana dia keluarnya? Ya, nasabnya dengan kasrah. Harusnya asalnya nasab dengan apa tadi? Fathah. Nah, jamak muannats salim keluar dari asal. Contohnya apa tadi? Muslimatin. Nah, nasabnya itu tidak ada muslimatan, itu tidak ada.
maka dia keluar. Kemudian yang kedua, al-ismul ladzi la yansarifu. Nah, ini isim yang tidak bertanwin. Keluarnya di mana dia? Ketika khafat. Apa tanda khafatnya? Fathah. Harusnya asalnya apa? Kasrah. Contohnya apa? Ya, Fatimatu, Aisyatu. Nah, ketika kemasukan huruf jar an Aisyah ta. Nah, biasanya kan min madrasatin. Ya. An madrasatin. Biasanya kan gitu. Ini an Aisyata. Kok enggak Aisyati? Karena dia keluar dari kaidah asal itu. Isim yang tidak bertanwin. Kemudian yang ketiga yang keluar dari kaidah asal adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir ini dibedakan. Ketika apa? Ketika jazm. Ya, jazmnya bukan dengan sukun, tapi dengan hadfu akhir. Ya, membuang huruf terakhirnya. Nah, ini murojaah. Ya. Saya husnudzon antum di rumah sudah murojaah, tapi kan di sini makanya kita ulangi lagi dibeda-bedai gitu. Ya. Semoga husnudzonnya benar kan itu. Nah, Nawasil, kita lanjutkan pelajaran kita. Buku yang matan. Sekarang buku yang matan kita lanjutkan di halaman 9. Safhah Tis'ah. Halaman 9 sampai di faqra salis, paragraf yang ketiga situ. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu taala walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Nah, ikra'u. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkaris salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu. Iqra. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkaris salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu. Wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Sekarang kita baca semuanya aja ya. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu faturfa'u bil wawi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Wa amal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Terjemahannya dulu. Walladzi yu'rabu bil hurufi, dan yang di-i'rab dengan huruf. Walladzi, dan yang yu'rabu di-i'rab bil hurufi, dengan huruf-huruf arba'atu anwa'in. Ada 4 bentuk atau 4 macam. At-tasniyatu, isim musanna. Ada yang masih bingung dengar kata tasniyah, isim musanna? Iya, tapi paham ya tasniyah? Paham, betul.
Siapa? Iya, maknanya dua. Contohnya apa, Pak? Misalkan satu orang muslim namanya muslimun. Dua orang muslim? Hah? Muslimani. Ya, muslimani. Seorang anak waladun. Dua orang anak waladani. Ya, alhamdulillah. Empat macam, yaitu yang pertama musanna. Kemudian yang kedua wajamul mudzakkar salimu, dan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Wal asmaul khamsatu, dan isim-isim yang 5. Ya, ini tidak disebutkan nih, jamak apa? Asmaul khamsah tidak disebutkan. Masih ingat semuanya? Masih ingat, Pak? Antum, Pak? Asmaul khamsah, ya, antum. Antum. Nah. Aku. Hah. Aku. Hamu. Lima, yang keempat. Depannya dibantu. Depannya masih ingat? Sampingnya, Pak, antum, Pak. Hamu. Hah? Tuh. Nah, Masya Allah, baik. Ayo yang muda-muda, jangan kalah. Semangat. Nah, itu asmaul khamsah, 5 ya. Abu, aku, hamu, fu, zu. Nah, tadi yang jamak mudzakkar salim gampang ya. Siapa ya? Antum, Mas, jamak mudzakkar salim, ya. Ya, nah. Nah, muslimuna. Ya. Contoh yang lain lagi, depannya Mas Antum. Ya. Talibuna. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Lanjut terjemahnya. Wal af'alul khamsati, dan af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Nah, ini fiil-fiil yang 5 disebutkan di sini. Wa hiya, yaitu yaf'alani. Ya. Perlu diterjemahkan? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini 5 ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Dia contoh sekaligus wazan, ya gitu. Jadi kata fa'ala yaf'alu di sini, yaf'alani, dia bisa sebagai contoh ya, sekaligus wazan. Ya, wazan itu apa? Dia timbangan. Kata-kata yang lain bisa diikutkan ke dia. Kata-kata yang lain atau fiil-fiil yang lain bisa diikutkan kepada rumus seperti itu. Nah, intinya apa af'alul khamsah? Masih ingat bersambung dengan ya alif tasniyah namanya. Alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya muannasah mukhatabah, ya mukhatabah. Nah, di sini contohnya yaf'alani. Kalau kita terjemahkan berarti mereka berdua. Nah, yaf'alani itu mereka berdua, laki-laki ya, sedang berbuat atau melakukan. Mereka dua laki-laki. Kemudian taf'alani ada 3 terjemahan. Ya, kalau taf'alani ada 3 terjemahan. Bisa mereka 2 perempuan, bisa kalian 2 laki-laki, atau kalian 2 perempuan. Itu ada 3 terjemahan. Sedang berbuat atau sedang melakukan. Terus wa yaf'aluna, kalau yaf'aluna apa terjemahnya? Mereka banyak laki-laki sedang ya berbuat atau melakukan. Kemudian taf'aluna kalian banyak laki-laki sedang atau akan berbuat. Kalau taf'alina ya, kamu seorang perempuan sedang berbuat. Nah.
Kita selesaikan semua terjemahnya dulu ya. Kemudian fa'amma tasniyatu, maka adapun tasniyah atau isim musanna, faturfa'u bil alifi. Apa terjemahannya? Ngulang-ulang terus ini terjemah. Ya, maka dia dirofakkan dengan alif. Turfa'u dirofakkan dengan alif. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Apa artinya? Ya. Dan dia dinasobkan dan dikhafadkan dengan ya. Nah, berarti perubahannya dengan huruf, yaitu alif dan ya. Kalau isim mufrad dengan harokat dhammah, fathah, kasroh, kan itu waladun, waladan, waladin. Tapi kalau tasniyah dengan huruf, yaitu alif dan ya. Waladani, waladaini, kan itu waladani, waladaini. Kemudian wa amma jam'ul mudzakkar salimu, adapun jamak mudzakkar salim, wa turfa'u bil wawi, dirofakkan dengan wawu, dan yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dinasabkan dan dikhafadkan dengan ya. Seperti tadi contohnya muslimuna, muslimina, muslimina. Kemudian wa amal asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsah, maka dia dirofakkan dengan wawu dan dinasobkan dengan alif dan dikhafadkan dengan ya. Nah, ini yang paling komplit. Tiga-tiganya berubah. Rofa wawu, nasab alif, khafad ya. Kalau yang tadi kan cuma dua, rofa sendiri, nasab dan khafadnya sama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu wa amal af'alul khamsatu, dan adapun af'alul khamsah, faturfa'u binuni, dia dirofakkan dengan nun. Apa maksudnya? Ya, dengan subutun nun, tetapnya huruf nun. Tapi kalau di sini pakainya kalimat apa? Sabat ya, sabatun nun. Jadi ada buku yang memakai sabatun nun, ada yang memakai subutun nun, artinya sama. Sama-sama masdar itu. Tetapnya huruf nun. Watun sabu watudzamu bihadfiha, dan dinasabkan dan dijazmkan dengan hadfiha. Apa artinya hadfiha? Ya, membuangnya atau menghapusnya. Membuang apa berarti? Membuang nun ya. Atau hadfun nun ya. Ada yang ketinggalan? Misalnya tinggal 1 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada. Hah? Oh, yang di sini kurang. Asmaul khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu. Oh iya, yang asmaul khamsah keliru. Ya, yang di buku ini ada salah cetak. Yang dijadwal diperbaiki. Yang al-asmaul khamsah
faturfa'u bil wawi wa tunsabu harusnya bil alifi ya, wa tukhfadu bil ya'i, bil alifinya kurang. Nah, jazakumullah khairan. Nah, ini karena waktunya tinggal dikit, kita kasih contoh aja. Langsung kita kasih contoh ya. Ya, pakai yang buku ini yang tasniyah. Ya, tasniyah dikasih contoh. Contohnya yang musanna apa? Ya, tasniyah. Waladani, kemudian ini ya, kita rafa, kemudian apa, nasab, kemudian khafad, kemudian jazm. Waladani rafa, kemudian kalau nasab waladaini ketika khafad waladaini jazm tidak ada. Kemudian yang kedua apa? Sama zakar salim. Contohnya muslimuna, nah, nasabnya khafadnya jazmnya ada. Dan yang ketiga al asmaul hamsah. Ya, contohnya aku dan seterusnya ya. Nah, maka ketika nasab menjadi aba, akha dan seterusnya. Kalau khafad maka menjadi abi, akhi dan seterusnya. Jazm tidak ada. Dan yang keempat al af'alul khamsah. Ya, kita ambil contoh satu aja. Ya. Ini. Yaktubani ketika nasab lan yaktuba khafad ada jazm lam yaktub. Afan salah ini. Ini hafal khamsah. Yaktubani ini nih. Yaktuba buang nun. Ini lam yaktuba. Afan. Ya. Jadi hafal khamsah. Ya, kita kasih tanda kalau apa belajar nahwu sharaf, siapkan pulpen warna atau pensil warna itu lebih membantu. Jadi mana alamatnya? Jadi alamatnya itu yang berubah. Nah, waw lam dal alif nun, waw lam dal ya nun. Nah, yang berubah berarti apa? Nah, ini alifnya rafa, ini ya-nya, ini ya-nya. Ini namanya alamatul i'rab, alamat yang berubah. Yang berubah itu apanya itu.
Jamak mudzakkar salim muslimuna, muslimina, muslimina. Berarti apa? Wawunya. Ya. Al-asmaul khamsah, abu, aba, abi. Berarti wawunya, alifnya, ya-nya. Ini juga sama. Kemudian al-af'alul khamsah, yaktubani, lan yaktuba, lam yaktuba. Berarti ini ada nun. Nah, ini ada yang hilang. Ini ada yang hilang. Ini kalau kita kasih contoh seperti ini. Jadi dikasih coret-coretan yang di buku tabelnya, silakan untuk mempermudah pelajarannya. Jadi perubahannya seperti itu. Tasniyah dirofakkan dengan alif, dinasabkan dan dikhafatkan dengan ya. Jamak mudzakkar salim rafa dengan wawu, nasab dan khafat dengan ya. Asmaul khamsah rafa dengan wawu, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Kemudian af'alul khamsah rafa'nya dengan nun, nasab dengan jazmnya membuang nun. Nah. Ada lagi pertanyaan atau ada yang kurang? Fayakunu. Kata kana yakunu sebetulnya ya, untuk menerjemahkan kata kana yakunu itu tergantung konteksnya, bisa bermacam-macam. Bisa berarti keberadaan, ya. Bisa berarti keadaan, bisa berarti adalah, ya. Atau bisa berubah menjadi, bisa berarti menjadi. Menjadi itu juga bisa. Itu tergantung konteksnya. Halo? Nah, kalau itu sigohnya, kalau menggunakan fi'il madhi bisa diartikan dahulu. Jadi misalkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu bisa diartikan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Tapi secara asalnya itu kananya itu adalah keberadaannya. Jadi maksudnya dahulu Nabi keberadaannya demikian, keadaannya demikian, itu gitu. Tapi bisa berarti juga tadi menjadi, seperti firman Allah Ta'ala, kun, jadilah, fayakunu, maka terjadi, maka menjadi, maka jadi ada, gitu. Nah gitu, kun fayakunu. Kun fayakun. Nah, kalau di buku-buku seperti ini sering terjemahkan dengan keberadaan. Nah, ada lagi? Cukup sampai sini. Nah, ini agak banyak, makanya itu matanya banyak. Cuman pelajarannya sebenarnya sedikit. Ngulang aja. Kita kan udah dapat itu pelajaran itu. Ngulang-ulang aja itu insyaallah. Tapi dipahami betul ya tentang dasar daripada i'rab. Karena nanti setelahnya ini mempelajari tentang kedudukan. Jadi kapan dia dirofakkan, kapan dia dinasabkan, kapan dia dikhafatkan, kapan dia dijazmkan, itu setelahnya ini nanti pelajarannya seperti itu. Nah, maka kita jangan lupa ketika dia dirofakkan, rofaknya itu dengan tanda apa gitu. Dengan tanda huruf atau dengan tanda harokat. Nah, kalau harokatnya apa? Nah, dia jenisnya katanya apa? Ini semua itu harus dipahami. Diulang-ulang terus insyaallah mempermudah belajar. Kalau keberatan ngapalkan itu ngulang-ulang aja, diulang-ulang. Ya. Kadang kalau ngapal itu terasa beban ya, berat ya. Tapi kalau dibaca yang penting paham toh. Oh paham, diulang lagi gitu. Kasih contohnya kok di pelajaran cuma satu, ya inisiatif. Kasih contoh yang lain, bikin contoh yang lain gitu. Kasih contoh-contoh yang lain. Nah, contoh-contohnya bisa diambil dari buku-buku yang lain seperti Durusul Lughah. Nah, Durusul Lughah kan mufradatnya banyak itu. Diambil, isim mufrad kan banyak. Najmun bintang kan mufradat itu. Itu satu bintang, jadikan dua bintang berarti najmani atau najmaini kan itu. Kunci, miftahun, kan banyak kosakata.
Ya, dijadikan apa? Tasniyah gitu. Nah, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan, sudah masuk waktu Isya. Maktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.